Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Siti Sari Banon, dipanggil Bu Sari. Saya mengajar pelajaran IPA untuk kelas 7, khususnya 7G, 7I, dan 7J. Untuk pertemuan pertama tahun pelajaran 2021-2022, kita mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Jika kalian ingin mempelajari sesuatu, untuk memudahkan kalian belajar, kalian harus mengetahui dari ilmu ini tuh dasarnya apa. Jika kalian tidak tahu ilmu general atau ilmu umumnya, kenapa kalian mempelajari ini, kalian akan kesulitan dalam memahami cabang-cabang dari ilmu tersebut. Ini berlaku pada ilmu apapun. Jadi kalian tuh harus tahu dasarnya dulu apa yang membuat ilmu tersebut ada. Di alam ini kita berbicara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ilmu alam adalah untuk kemajuan kita di masa depan. Kemudahan manusia dalam menjalankan kehidupan di alam untuk di masa depan. Utamanya juga kehidupan tentang alam ini, tentang ruang dan waktu. Makin maju ke masa depan, ruangan yang kita jangkau akan lebih luas dan waktu yang diperlukan akan lebih singkat. Kurang lebih seperti itu. Kalian itu harus bisa berimajinasi mengenai masa lalu, kehidupan manusia seperti apa, dan masa kini apa yang salah atau apa yang harus diperbaiki untuk kemudahan kehidupan di masa depan. Kalian bayangkan kalian menjadi manusia primitif zaman masa lalu. Kalian ingin menjangkau daerah lain, kalian perlu berjalan ratusan ribu kilometer menggunakan hanya otot saja yang kalian punya. Tapi manusia kemudian lebih canggih otaknya, mereka ingin mengeksplor lebih luas lagi. Ternyata ada kehidupan di daratan yang lebih jauh dari tempat dia semulanya. Dia pengen menciptakan kendaraan untuk memberitahu teman-temannya kalau dia menemukan sesuatu hal yang baru di ruang yang lebih jauh. Maka terciptalah ide untuk mengendarai hewan-hewan. Nah, lalu setelah itu, setelah waktu berjalan terus, otaknya lebih canggih lagi, alam menuntut manusia lebih canggih lagi, diciptakanlah kendaraan. Lalu sampai kita berpikir pada saat sekarang, manusia sudah sampai canggih menciptakan pesawat, sehingga tahu bahwa bumi itu bulat. Lalu manusia juga pintar menciptakan roket hingga bisa terbang keluar angkasa, ke bulan, bahkan ke planet Mars. Jadi menjangkau planet Mars itu kan katanya perlu waktu bolak-balik 2 tahun. Nah, itu masa sekarang. Tapi masa depan kemungkinan untuk menjangkaunya bisa lebih singkat lagi. Ya, saya harap kalian menyukai IPA untuk bisa menjadi peneliti-peneliti atau ilmuwan-ilmuwan handal di bidang ini. Itu tadi kan sistem kehidupan secara keseluruhan ya, tentang konsep ruang dan waktu. Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ini menjadi dasar pelajaran IPA. Kita itu mempelajari IPA, dasarnya adalah dari yang hal lebih kecil menunjukkan hal yang lebih luas. Sel adalah unit terkecil yang membentuk makhluk hidup. Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti memiliki sel. Manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, virus itu pasti punya sel. Nah, karena makhluk hidup itu penyusun terkecilnya sel. Lalu sel-sel berkumpul menjadi jaringan. Jaringan-jaringan berkumpul menjadi organ. Organ berkumpul menjadi sistem organ. Dan sistem organ berkumpul menjadi satu individu. Satu individu berkumpul menjadi populasi, populasi berkumpul menjadi komunitas, komunitas menjadi ekosistem, setelah ekosistem bisa jadi bumi, tata surya, galaksi, dan alam semesta yang luasnya tak terhingga. Kita alam semesta tidak tahu luasnya seperti apa karena sangat amat luas. Sebagai makhluk yang paham agama, kita tahu bahwa ini semua adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Jadi dari
rendah ke tinggi itu semuanya Allah yang ciptakan. Kita harus percaya itu. Tidak mungkin semua keteraturan yang ada di alam semesta ini terjadi secara kebetulan. Itu semua ada Allah yang menciptakan. Jadi kalian kan sudah paham pondasi dasarnya untuk membentuk ilmu pengetahuan yang akan diterima di pelajaran saya. Jadi kita ini membahas dari unit terkecilnya dulu, membahas sel. Untuk di materi-materi selanjutnya, IPA itu hanya adalah cabang dari yang komponen-komponen utama ini. Sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri. Regulasi itu aturan ya. Sel memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan sel itu sendiri. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Ada makhluk yang punya sel prokaryotik, ada makhluk yang punya sel eukaryotik. Prokaryotik hanya dimiliki oleh monera atau bakteri-bakteri ganggang biru, sementara yang lainnya protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya eukaryotik atau memiliki inti sel. Nah, kalau prokaryotik tidak memiliki inti sel. Sel prokaryotik terdapat pada bakteri yaitu cyanobacteria, dan sel prokaryotik ini strukturnya lebih sederhana daripada sel eukaryotik. Lalu sel-sel berkumpul membentuk jaringan. Kita masuk ke jaringan. Makhluk hidup kan ada hewan dan tumbuhan. Nah, di sini ada jaringan-jaringan hewan dan jaringan-jaringan tumbuhan. Di jaringan-jaringan tumbuhan ada jaringan xilem yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Ada jaringan floem mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh, dan lain sebagainya. Kalau di manusia ada jaringan otot, jaringan epitel, jaringan tulang rawan, jaringan saraf, dan sebagainya. Pokoknya intinya jaringan adalah kumpulan dari sel. Lalu setelah jaringan, kita masuk ke organ. Nah, organ ini adalah kumpulan dari jaringan. Contoh organ adalah hati, mata, otak, paru-paru, pankreas, jantung, dan lain sebagainya. Lalu setelah organ-organ itu berkumpul membentuk sistem organ. Sistem organ contohnya sistem pencernaan yang memiliki organ-organ seperti mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Sistem pernafasan yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Lalu sistem transportasi atau peredaran darah, ada jantung, arteri, vena, dan lain sebagainya organnya. Lalu ada sistem ekskresi atau sistem pengeluaran untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak terpakai lagi. Contohnya misalkan keringat ataupun buang air kecil ya. Organ-organ sistem ekskresi, paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Juga ada sistem reproduksi. Organ-organnya yaitu ovarium, rahim, vagina, untuk laki-laki testis, penis, dan lain sebagainya. Nah, sistem organ inilah yang membentuk diri kalian sendiri, yaitu individu. Jadi satu individu adalah kumpulan dari sistem organ. Untuk pertemuan pertama ini tugasnya hanya mendownload buku di aplikasi Play Store IPA semester 1 yang diterbitkan oleh Kemendikbud yang diunggah oleh Linear Studio. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.